Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Selasa Pekan Prapaskah pertama, tanggal 23 Februari 2021. Kita bersama-sama merenungkan Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15 bersama saya, Setiawati dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami mohon tuntun dan sertailah kami dalam merenungkan sabdamu hari ini, di mana Putramu sendiri mengajarkan kepada para murid untuk berdoa. Semoga kami pun dapat berdoa dengan baik dan penuh keyakinan akan pengharapan cinta kasih Bapa di surga. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami kejadian yang membuat Anda bersedih, kecewa, takut, dan was-was? Atau pernahkah saudara mengharapkan satu pertolongan, tapi tak ada seorang pun yang menolong? Atau pernahkah juga tanpa diduga, atau sama sekali tidak terpikirkan dengan akal sehat, tiba-tiba Anda mendapatkan suatu hal yang membuat Anda terselamatkan dari suatu kecelakaan, atau bencana, atau malapetaka, atau bahkan Anda mendapat hadiah dari seseorang yang sama sekali tidak dikenal? Atau pernahkah Anda mengalami mendapatkan suatu rezeki yang besar, padahal Anda tidak berdoa memintanya? Namun tidak berselang lama, ternyata rezeki tersebut memang disediakan untuk keperluan yang tidak terduga pula. Atau pernahkah dalam suatu kejadian ada orang yang mati-matian membela Anda karena Anda tidak bersalah? Saudara terkasih, apakah saat Anda mengalami hal-hal tersebut di atas, Anda bawa dalam doa? Atau Anda biarkan mengalir dan menerima saja kejadian itu? Ya, hal-hal itu bisa saja dialami oleh siapa saja. Dan ternyata banyak hal-hal yang mustahil bagi alam pikiran kita, tapi terjadi secara nyata dalam hidup kita. Dan kita mempercayai hal itu sebagai mukjizat dari Tuhan. Setelah kita mengalaminya, apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara terkasih, Yesus dalam bacaan di atas telah mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan bagaimana sebaiknya kita berdoa.
Dalam firman-Nya pada saat khotbah di bukit, Yesus mengatakan bahwa kalau kita berdoa tidak usah bertele-tele, karena Bapa mengetahui apa yang kita perlukan. Berdoa itu artinya kita berbicara secara pribadi dengan Bapa. Pada umumnya, dalam doa yang kita panjatkan, kita mengucapkan harapan dan permohonan kita kepada Bapa menurut kehendak dan keinginan kita, karena kita yakin serta percaya doa kita akan didengarkan dan dikabulkan oleh Bapa di surga. Namun seringkali kita merasa doa yang kita mohon sepertinya dikabulkan, tapi kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau bahkan kita merasa doa kita tidak dikabulkan sebagaimana keinginan kita. Atau saya mohon begini, tapi kok terjadi hal lain yang lebih sulit atau menyakitkan, atau kita merasa semakin menderita. Bukankah hal ini pernah kita alami? Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berfirman bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan. Maka kalau kita merenungkan kembali doa yang kita panjatkan dan apa yang kita alami setelah kita berdoa, jawaban atas doa yang dikabulkan itu tidak selalu seperti yang kita pikirkan, atau bahkan yang kita harapkan, yang menurut pikiran kita baik. Karena apa yang kita pikirkan baik itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi Bapa memberikan jawaban atas doa kita itu sesuai dan seperti yang dikehendaki Bapa, karena Bapa mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat, kita adalah ciptaannya, maka Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak bisa mendikte Tuhan, tidak bisa memerintah Tuhan untuk menuruti kehendak dan harapan kita. Dalam bacaan Injil di atas, Yesus yang tahu persis bagaimana kualitas doa murid-muridnya, maka diajarkanlah doa yang sangat kita kenal dan selalu didoakan dalam setiap perayaan Ekaristi. Sering juga didoakan dalam setiap persekutuan doa, dalam doa pribadi, dan sering pula dalam devosi. Doa ini juga dimasukkan. Doa ini kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu doa yang terlengkap, tidak bertele-tele, karena di dalamnya sudah tercakup: 1. Kita memuliakan Bapa. 2. Kita mengharapkan kebahagiaan. 3. Kita memohon rezeki yang cukup, tidak berlebihan. 4. Kita meminta pengampunan kepada Bapa. 5. Kita memberikan pengampunan kepada sesama. 6. Kita memohon perlindungan dari Bapa, baik dari pencobaan maupun dari yang jahat. Sebagai penutup dalam perikop bacaan Injil ini, kita diminta untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dalam hal ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai ciptaannya, kita diciptakan untuk hidup bersama dengan orang lain. Dan oleh karena itu, kita akan selalu bertemu dan saling berkomunikasi dengan yang lain. Tentunya dalam setiap perjumpaan dan komunikasi dengan orang lain, seringkali secara sengaja maupun tidak sengaja kita merasa disakiti, merasa dihina, diejek, difitnah, direndahkan, bahkan keberadaan kita seringkali tidak dihiraukan. Pada saatnya demikian, kita akan merasa marah, kecewa, sakit hati, bahkan sampai timbul perasaan membenci. Dengan doa Bapa Kami, kita menyampaikan kepada Bapa bahwa kita mengampuni mereka semua. Karena kita pun menyadari, secara sengaja maupun secara tidak sengaja, mungkin kita juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain, sehingga orang lain juga merasa tersakiti, walaupun kita tidak merasa menyakiti mereka, atau membuat mereka kecewa, atau merasa mereka terfitnah oleh tindak dan kelakuan kita. Maka untuk kita juga memohon pengampunan atas semua tindakan kita
yang tidak berkenan bagi Bapa dan sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena dalam khotbah di bukit, Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa kepada Bapamu di surga. Semoga kami dapat menjalankan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, setiap saat dan setiap kejadian, untuk tetap berdoa kepada Bapa di surga. Saat kami mengalami kebahagiaan, ajar kami untuk senantiasa memanjatkan syukur kepada Bapa. Saat mengalami duka, ajar kami untuk tetap berdoa, memohonkan kekuatan dari Bapa. Ajar kami juga mohon kerahiman Bapa atas segala dosa kesalahan kami dan dosa seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.